البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, barakallahu fikum, mengenai pembatal keislaman yang ke-7. Setelah beliau menyebutkan pembatal keislaman yang ke-6, yaitu barang siapa yang mengolok-olok atau mengejek sedikit daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ajaran Allah Subhanahu wa taala, atau mengenai pahala atau iqabnya atau hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan kekufuran, walaupun dilakukan dengan cara bersendau gurau ataupun main-main ataupun dalam bentuk ejekan ataupun olokan. Barakallahu fikum, seperti itu. Sehingga manusia hendaklah menjaga lisannya, menjaga ucapannya, menjaga jangan sampai berbicara dengan sebuah ucapan namun ternyata ucapan tersebut merupakan kekufuran. Adapun berikutnya, qala al-mu'allif Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad atau Muhammad ibn Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, kata beliau, as-sabi'u, yang ke-7, as-sihru, termasuk pembatal keislaman adalah as-sihr. Kenapa demikian? Karena seseorang ketika mempelajari sihir, dia tidak akan sampai puncak, yaitu bisa mensihir seseorang atau bisa melakukan perbuatan sihir tersebut, melainkan dia harus kufur terlebih dahulu. Banyak ritual-ritual, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para tukang sihir, yang mereka bagaimana cara belajar mereka. Di antara mereka menulis ayat-ayat Al-Quran di kamar mandi dengan darah haid. Itu ada, seperti itu terjadi. Nah, di negara Arab Saudi waktu itu ya, ada kisahnya. Jadi seorang wanita ternyata dia itu memiliki ilmu sihir. Jadi dia itu menulis Al-Quran atau menulis ayat-ayat itu dengan darah haid di kamar mandi. Kemudian Al-Quran itu sebagian diinjak-injak. Na'udzubillah. Itu berarti apa? Berarti sebelum dia memasuki ilmu kesihiran ini atau ilmu sihir ini, sudah kufur daulan. 6. Istihza, mengejek, bahkan mencaci maki ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah ya. Itu banyak kejadian seperti itu. Banyak kejadian seperti itu. Dan jangan kita merasa aman dari sihir ini. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah tauladan kita, panutan kita, dan beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. 6. Tapi beliau kena sihir. Beliau juga kena sihir. Sehingga kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilindungi dari kejahatan sihir ini, karena sihir ini bahaya sekali. Dan jangan sampai seseorang ketika kena sihir dihilangi dengan sihir yang serupa, jangan. Tapi diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Diajarin untuk senantiasa membiasakan dirinya membaca adkar sabah wal masa', zikir pagi dan petang. Itu usahakan dibaca dan rutin, jangan dilupakan. Walaupun sedikit. Karena sedikit itu bisa jadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan taat yang sedikit itu bisa jadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila terus-menerus, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabul a'mali ilallahi jalla wa ala madawama alaihi sahibuhu wa in qalla." Perhatikan itu. Ahabul a'mal ilallahi jalla wa ala madawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan ketaatan yang senantiasa seorang hamba itu terus-menerus continue
mengerjakannya, berada di atasnya, walaupun apa? Sedikit. Nah, jadi adkar sabah wal masa, zikir pagi dan petang, walaupun 2 kalimat, 3 kalimat tidak masalah, yang penting rutin. Itu termasuk bentuk tameng penjagaan kita dari kejahatan-kejahatan syaitan. Nah, qala al-mu'allifu rahimahullah taala Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yang ketujuh adalah as-sihr. Yang ketujuh adalah as-sihr. Nah, sihir ini dinamakan dengan sihir. Sebagian para ulama mengatakan kenapa? Li'annahu khufiya wa latufa sababuh. Karena sihir itu tersembunyi dan sebabnya itu sangat lembut. Orang kadang nggak tahu. Bisa melalui makanan, hati-hati, makanan, minuman, minuman disihir, makanan sihir, kemudian ketika dimakan sama pemakannya itu atau peminumnya, dia kena sihir. Bayangkan tuh, tersembunyi dan sangat lembut sebabnya. Nah, kata beliau termasuk sihir adalah wa minhu as-sarfu wal 'atf. As-sarfu wal 'atfu ini maknanya adalah seorang laki-laki disihir agar cinta atau senang dengan seorang wanita. Atau sebaliknya, wal 'atf. Al-'atf ini adalah bagaimana caranya istri itu senantiasa melekat dengan suaminya. Masih melekati, senang dan cinta kepada suaminya. Mungkin semula istrinya menjauh, akhirnya didatangkan sihir dengan tipe yang 'atf ini. Dalam artian ilmu pelet gitu ya. Pelet atau santet itu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika disihir ini langsung istrinya cinta sama suaminya. Sebaliknya juga, suaminya cinta sama istrinya, tapi dengan sihir. Na'udzubillah ya, dengan sihir. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus, atau kaum muslimin yang mereka masih berada di atas fitrah, kecintaan mereka dibangun di atas Al-Quran was Sunnah. Fillah walillah. Di jalan Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Tapi kalau orang-orang jahat seperti ini, orang-orang yang terkotori hati-hati mereka, mereka sudah nggak peduli terhadap Al-Quran Sunnah. Dilemparkan Al-Quran Sunnah itu dari mana? Dari hadapannya ke belakang punggungnya. Akhirnya mereka mendatangi tukang sihir atau dukun agar apa? Menjadikan istrinya cinta pada suaminya, atau suami cinta pada istrinya. Atau terkadang berusaha bagaimana caranya si wanita itu cinta sama dia, atau dia juga berusaha bagaimana caranya untuk menarik perhatian si wanita. Itu semuanya terjadi. Semuanya terjadi, itu termasuk bentuk sihir. Kata beliau, faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Maka barang siapa yang mengerjakan ilmu seperti ini tadi, ilmu sihir dengan bentuk yang sudah disebutkan sama beliau, atau dia ridha terhadap perbuatan tersebut, kafar. Sungguh dia telah kafir. Na'udzubillah ya. Hati-hati. Seperti ini hati-hati, karena sihir itu nanti ada yang hakiki, yang wujudnya kelihatan, bentuk-bentuknya kelihatan seperti ikatan-ikatan rambut, atau terkadang tulisan-tulisan yang dibolak-balik Arabnya itu nggak bisa dibaca itu. Kemudian bacaan-bacaan dengan ayat dan semisalnya diulang beribu-ribu kali atau berapa kali. Itu semuanya ada. Ada yang sifatnya sihir yang takhyili, cuman hayalan. Seperti hipnotis itu ya, atau terkadang dia dibikin terhayal gitu. Melihat di depannya ular besar padahal bukan ular, cuman sekedar tali-tali. Ya, seperti apa? Seperti Nabi Musa alaihissalam kan? Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi tukang sihirnya Fir'aun bagaimana? Sempat seperti itu. Ya, terhayali dengan seakan-akan tali-tali itu adalah ular yang besar. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan untuk memukulkan tongkatnya. Sehingga apa? Sehingga tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular yang beneran dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Sihir itu macam-macam bentuknya. Dan semua sihir itu adalah haram. Jangan sampai kita lakukan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ujian. Dan tidaklah mereka berdua, siapa itu? Harut atau Marut, ya kan? Harut atau Marut. Mereka berdua tidaklah mengajari seseorang sihir, hingga atau melainkan keduanya mengatakan kami itu hanya sekedar fitnah. Apa fitnah itu? Ujian, menguji kalian. Fala takfur. Jangan engkau kufur. Berarti mafhumnya kalau seandainya diuji kemudian dia malah menerima dan juga mempelajari sihir tersebut, berarti dia kufur. Ini menunjukkan bahwasanya belajar sihir itu adalah belajar kekufuran. Na'udzubillah ya. Hati-hati. Sehingga jangan sampai kita tertipu dengan ucapan-ucapan atau omongan-omongan mereka, sehingga apa?
sehingga kita secara tidak langsung sudah belajar sihir. Na'udzubillah. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, an-naw'us sabi' min anwa'ir riddah, jenis yang ketujuh daripada jenis-jenis kemurtadan adalah as-sihru, sihir. Was-sihru amalun, sihir itu adalah amalan atau kerjaan ya'maluhu sahir, kerjaan yang dilakukan oleh tukang sihir. Tukang sihir, hati-hati. Wa huwa 'ala naw'ain, sihir ini terbagi menjadi dua. Sihrun haqiqiyyun wa sihrun takhyilun. Takhyiliyun. Perhatikan, sihir yang hakiki sama sihir yang apa? Takhyiliyun. Hayalan saja. Yang hakiki ini ada wujudnya. Ada bentuknya ya, seperti ruqyah-ruqyah, tulisan-tulisan. Jadi tulisan Arab itu bismillahirrahmanirrahim dibolak-balik sama dia. Dibolak-balik sampai tidak bisa dibaca. Kemudian setelah itu tulisannya itu ditaruh dalam kertas. Kertasnya dibakar, setelah dibakar dimasukkan dalam gelas, dicampur air, diaduk, kemudian diminum. Itu ada seperti itu modelnya. Nah, dan harus berhati-hati. Atau seperti model yang apa? Ikatan-ikatan. Jadi orang melihat kapan sih si wanita ini keluar. Nah, kemudian mencari rambut-rambut yang tersisa dalam sisirnya. Setelah itu rambutnya diambil, diikat-ikat, kemudian setelah itu ditaruh dalam air, dibacakan bacaan-bacaan yang kira-kira menurut mereka itu adalah istilahnya apa? Ucapan mereka atau ucapan jin itu tadi yang disenangi. Jadi kena sihir seperti itu. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Itu sihir yang hakiki itu ada wujudnya, bentuknya itu kelihatan. Tapi yang takhyili ini dia nggak nampak, cuman dia dihayalkan gitu loh. Seperti kita lihat sulapan. Ya, pernah dengar ya, sulapan itu terkadang mereka dengan sejenis sihir ini, kecepatan tangan tapi dibantu dengan jin. Terkadang seperti itu. Ada yang benar ya, benar-benar dalam artian tidak nipu, cuman kecepatan tangan itu ada. Cuman terkadang ada dengan bantuan jin. Dalam artian dia melihat tali itu seakan-akan ular. Ya kan, berarti terhayalkan berarti kan. Nah, melihat orang itu seakan kepalanya terputus, padahal itu yang diputus ternyata bukan kepala, cuman dikelabui dia. Kena kelabuhan sihir tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau sihir itu ada dua. Sihir yang sifatnya hakiki, yang ada hakikatnya. Sihir yang sifatnya takhyili. Takhyili itu cuma sekedar hayalan-hayalan. Hayalan-hayalan yang tidak ada hakikatnya. Barakallahu fikum. Dua-duanya tetap tidak boleh. Kata beliau, an-naw'ul awwal, jenis pertama, sihrun hakiki. Perhatikan, sihir hakiki itu adalah, kata beliau, huwa, yaitu sihir yang ibaratun an uqadin yungfas fiha atau yang fusu fiha sahir. Perhatikan nih, yaitu sihir yang wujudnya itu adalah ibarat sebuah ungkapan yang an uqadin. Uqadin itu ikatan-ikatan, tali itu yang diikat. Nah, ikat-ikatan, kemudian apa? Ikatan-ikatan tersebut yang fusu fiha sahir, yang tukang sihir itu meniupkannya atau menyemprotkannya. Nah, meniupkan atau semprotkan itu. Paham ya? Ya, semacam tali-tali atau kecil itu ikatan-ikatan, kemudian sama dia mungkin dimasukkan dalam mulutnya, dikunyah atau dikumur-kumur itu, kemudian semprotkan itu. Itu ada seperti itu. Nah, ditiupkan juga ada. Na'udzubillah ya. Waraqo, dan ada yang bentuknya ruqo. Ruqo itu jamak dari apa? Dari ruqyah ya. Nah, itu bentuknya kayak ruqyah-ruqyah itu. Nah, ruqyah-ruqyah dalam artian tulisan-tulisan Arab, awalnya benar tulisannya. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, tapi sama dia dibolak-balik. Tulisan Arabnya dibolak-balik sampai tidak karuan, tidak bisa dibaca. Nah, itu nanti yang disenangi mas syaitan itu. Nah, setelah dibolak-balik, ditulis dalam sebuah kertas, ya kan? Kemudian tadi itu dengan cara dibakar, kemudian bakarannya itu dituangkan dalam air, diaduk seperti kopi itu ya, atau diminum itu. Nah, itu sihir juga bisa seperti itu. Wa kalamun yutamtam, perhatikan, kalamun yutamtamu bihi. Yutamtam itu kalau bahasa kasarnya komat kamit. Namanya komat kamit itu dia tuh nggak tahu baca apa, pokoknya setiap kali dia mau mesihir itu dia membacakan mulutnya gerakan cepat sekali mulutnya itu. Ya, mulutnya itu digerakkan dengan gerakan cepat sehingga orang itu nggak paham yang dibaca itu apa. Setelah digerakkan dengan kecepatan yang sangat cepat, kemudian apa? Imam semprotkan, diludahkan. Nah, ludahnya ini nanti sama orangnya itu yang minta bantuan sihir itu terkadang ludahnya dibawa pulang. Nah, dibawa pulang, bagaimana caranya si wanita itu terpikat dan senang sama si laki-laki ini tadi yang minta tadi. Caranya air ludahnya itu nanti, air ludahnya itu tolong air ludahnya dicampur dengan air ludah si laki-laki tadi. Setelah dicampur, bagaimana caranya biar terminum si wanita itu. Nah, itu.
Akhirnya dia pura-pura bertamu, ya kan? Setelah bertamu, disediakan air minum di situ. Air minum yang punya si wanita itu dicampur air ludahnya ketika si wanita tidak tahu. Ketika diminum langsung kena sihir. Seperti itu terjadi ya, seperti itu terjadi. Jadi banyak sekali dari kalangan dukun-dukun itu, tukang sihir itu. Jadi kadang kita tidak tahu apa yang dibaca itu yutam-tam. Ucapan jadi komat kamit kan itu, komat kamit. Dibaca tapi tidak jelas maknanya apa. Itu. Wa yasta'inu bisyayatin. Akhirnya ini diantaranya itu. Sihir yang hakiki ini minta tolong dengan syaitan, bayangkan. Minta tolong dengan syaitan, para syaitan. Fi kalamihi, dalam ucapannya. Jadi syaitan itu kalau ucapannya ya mencari bagaimana caranya ayat-ayat itu dibolak-balik. Paham? Ayat-ayat dibolak-balik, akhirnya tidak bisa dibaca kecuali yang bisa membaca itu pun dengan bantuan syaitan. Wa azaim yu'alliqunaha, terkadang azaim, jimat-jimat ya. Jimat-jimat itu aslinya barangnya satu tapi dirumat. Kalau menurut mereka ya, jimat itu barang siji dirumat. Barangnya cuma satu tapi disimpan terus. Tapi yu'alliqunaha, terkadang digantungkan. Jadi dia punya mobilnya bagian depan itu, ya, dekat tempat duduknya mobil itu terkadang apa? Ada kalajengking tapi sudah dibikin kaku. Paham ya? Kalajengking dimasukkan dalam air keras, akhirnya keras mengeras itu, digantungkan itu. Tujuannya apa? Agar terhindar dari apa? Tabrakan, kecelakaan. Itu tujuan mereka. Jimat-jimat yang digantungkan seperti itu. Terkadang kalau orang-orang yang mereka melakukannya di depan rumah itu, di depan rumah, di dekat pintu itu ada gantungan. Di gantungan itu biasanya ada semacam mori. Mori itu kain kafan. Kain kafan, kemudian di dalam dikasih apa nggak tahu, digantungkan di situ. Itu tujuannya itu penangkal apa? Jin katanya. Biar jin tidak masuk atau biar tidak diganggu setan. Itu keliru semuanya dan itu adalah kesyirikan yang sangat besar dan harus dihindari. Wa kitabat tolasim, dan terkadang tulisan-tulisan. Tolasim itu gambar-gambar, tulisan-tulisan, gambar-gambar, ya kan? Terkadang gambar-gambar yang kira-kira nggak enak dipandang lah. Gambar-gambar yang jelek gitu. Tulisan-tulisan yang dibolak-balik itu. Yaktubunaha bi asma'i syayatin. Mereka menulisnya dengan nama-nama para syaitan. Nggak tahu namanya siapa, yang jelas nama syaitan yang mungkin mereka anggap ya, karena syaitan ini menurut di negeri-negeri beda-beda namanya. Mungkin kalau di Jawa namanya ini, di Sunda namanya itu, beda-beda namanya. Kalau di Jawa seringnya terkenal dengan apa? Dengan gendruwo itu ya. Gendruwo dan semisalnya dengan nama-nama seperti itu. Kalau di sini tidak tahu, yang jelas nama-nama syaitan itu macam-macam, beda-beda sesuai dengan lingkungan masing-masing, biasanya seperti itu. Itu juga termasuk kesyirikan. Mereka lakukan itu. Hada huwa sihrul hakiki, inilah sihir yang hakiki. Dalam artian tuh dengan cara-cara tadi itu, naudzubillah ya. Naudzubillah. Hada yu'athiru fil mashhur. Yang seperti ini bisa memberikan pengaruh pada orang yang disihir. Orang yang disihir. Dan orang yang disihir ini tidak, dalam artian tidak semuanya orang awam, bahkan orang ahlussunnah aja yang lemah imannya, yang dia itu cuman tidak pernah zikir pagi dan petang, dalam artian dia itu lemah imannya dan jarang berzikir, hatinya kosong, bisa kemasukan sihir ini, hati-hati. Sehingga jangan sampai kita terlupakan baca zikir pagi dan petang, walaupun 2 kalimat, 3 kalimat, 1 doa, 2 doa, yang penting dibaca. Untuk apa? Untuk menjadikan tameng agar kita terhindar dari kejahatan-kejahatan syaitan yang terkutuk ini. Naudzubillah ya. Kata beliau apa? Imma biqatlihi, bisa membunuh, bayangkan nih. Imma biqatlihi, bisa jadi dengan membunuhnya, dalam artian orang yang kena sihir bisa terbunuh. Terkadang orang tersihir perutnya membesar sangat besar sekali. Setelah itu keluar apa? Keluar kalajengkingnya, keluar corohnya. Coro itu apa ya? Kecoa. Yang keluar kecoanya seperti itu, macam-macam pokoknya. Itu naudzubillah ya. Wa imma bi imradih, atau dengan sebab sihir ini nanti di samping membunuh, terkadang enggak sampai membunuh, cuman bi imradih. Dengan apa? Membikin dia itu sakit. Wa imma bil ikhlal fi aqlih, atau membikin dia itu gila. Paham? Ikhlal itu kan bikin renggang ya, membikin renggang akalnya. Jadi akalnya dibikin renggang, akhirnya gila dia, stres. Stres ya. Naudzubillah, semula ngaji ternyata karena dia jarang berzikir, jarang membaca doa-doa, adkar sobah dan masa, zikir pagi dan petang, akhirnya apa? Dia ketika pikirannya kosong, hatinya kosong, dia melamun, kemudian kemasukan sihir. Ya udah, berat seperti ini.
Nah, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menguji hambanya. Jangan sampai seperti itu. Seorang hamba yang semula dia kuat imannya, terus diusahakan agar imannya senantiasa bertingkat dan bertambah. Dan itu tidak menutup kemungkinan berkurang. Karena imannya seseorang itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Tapi jangan sampai kita terlena dengan kekurangan tersebut sehingga kita nggak mau zikir, nggak mau sholat, nggak mau puasa, membiarkan hati kita kosong. Jangan. Itu termasuk tempat-tempat yang memudahkan syaitan untuk masuk pada hati-hati manusia. Na'udzubillah min dzalik. Jenis yang kedua. Wa nau'tsani, jenis yang kedua, takhyili. Yang pertama paham ya? Yang pertama itu ada sihir yang hakiki yang ada wujudnya yang kelihatan itu. Terkadang disaksikan ya. Nah, tukang-tukang sihir itu. Sekarang yang jenis kedua ini, wa nau'tsani, jenis kedua takhyili. Takhyili cuma sekedar hayalan-hayalan. Sebenarnya enggak nyata, cuman karena dia dibikin hayalan. Paham? Akhirnya dia menghayal. Seakan-akan benar gitu loh. Bi an ya'mala asya' yukhayyalu ilaihin nas annaha shahihah, ya kan? Dia melakukan suatu perkara yang membuat manusia itu menghayal seakan-akan itu benar. Banyak terjadi ini kan? Mungkin pameran-pameran itu di pasar-pasar, ya kan? Melakukan pertunjukan. Ini dipotong kepalanya, enggak apa-apa, lihat ini. Padahal kalau kita perhatikan, itu cuma hayalan. Dalam artian yang kita lihat memang benar kepala orang, tapi ternyata yang dipotong itu bukan kepala gitu loh. Tapi kita kenapa memandang itu kepala? Hayalan. Kita dibikin hayal itu loh. Dibikin akhirnya kita menghayal sesuatu yang sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Wa hiya ghair shahihah, padahal itu nggak benar. Dalam artian kelihatannya benar padahal tidak benar. Seperti kisahnya siapa itu? Kisahnya Nabi Musa tadi yang Anda sebutkan. Ketika waktu itu dikumpulkan semuanya, akhirnya Fir'aun mendatangkan tukang sihir. Akhirnya tali-tali yang sebanyak itu Nabi Musa melihat seakan-akan ular, padahal bukan ular gitu loh. Terhayalkan berarti kan manusia melihat itu semuanya ular. Akhirnya ketika Nabi Musa ketakutan, langsung Allah Ta'ala berfirman agar Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya. Sehingga tiba-tiba langsung menjadi ular yang besar gitu. Perhatikan di situ, yukhayyalu linnas. Dia itu membuat hayalan bagi manusia agar orang itu membayangkan dan yang semisalnya. Kemudian annahu yuqalibul hajar ila hayawan. Ini terkadang membuat manusia itu menghayal seakan-akan dia bisa mengubah batu menjadi hewan. Bayangkan itu. Batu diubah menjadi singa. Padahal enggak ada, cuman terbayangkan bahwasanya batu ini benar-benar berubah menjadi singa. Berubah menjadi singa. Au annahu yaqtul syakhsan wa yuhyih. Atau terkadang dia bikin hayalan, dia bisa membunuh manusia dan menghidupkan kembali. Naudzubillah ya. Wa yaqta' ra'sahu tsumma yarudduh. Ini terkadang dia membuat hayalan seakan-akan dia memotong kepala manusia kemudian mengembalikan lagi. Dipotong lalu dibalikkan lagi. Itu ada loh seperti itu. Ada. Maksudnya ada dalam artian yang membuat seperti itu ada gitu loh. Tapi dengan bantuan jin tadi di antaranya. Au annahu yajurru as-sayyara bi sya'rihi aw bi asnanihi. Ini perhatikan. Atau terkadang ada juga yang hayali seperti ini. Jadi dia itu menarik mobil sebesar itu ditarik dengan rambutnya. Bayangkan rambutnya panjang, kemudian diikat-ikat rambutnya, rambut ini dipakai untuk menarik mobil. Itu bayangkan tuh. Atau bi asnanihi, bahkan dengan giginya. Jadi giginya diikat dengan tali gitu ya mungkin ya. Setelah itu talinya diikatkan dengan mobil. Mobilnya ditarik dengan giginya. Bisa tertarik itu mobilnya. Tapi hayalan semuanya ya, hayalan ya. Au anna sayyara tamshi alaihi wa la tadurruh. Atau terkadang dengan bentuk yang ini. Mobil itu berjalan di atasnya tapi tidak membahayakan. Kalau yang seperti ini ada ya. Dalam artian tuh enggak semuanya hayali dan bahkan sebagian tuh nyata. Dalam artian sebagian ikhwah waktu di Damas waktu itu ada yang dia memang olahraganya kuat. Dalam artian push up dan semisalnya, dan dia dulu bekas tentara. Jadi suatu ketika dia mengadakan pertunjukan. Dia tidur terlentang menggunakan kekuatan pernafasan, akhirnya mobil pickup itu ya, pickup yang kecil itu, dia lewat di atas perutnya itu enggak masalah. Dan ini bukan sihir karena memang punya kekuatan gitu loh, kekuatan dari sisi fisik badannya itu. Tapi yang ini yang dimaksud sini bukan. Yang dimaksud sini cuma menghayalkan saja sini. Aw annahu yadkhulu fin nar. Atau sebagian mereka menghayalkan seakan-akan dia masuk dalam api. Aw ya'kulun nar, atau bahkan makan api.
Au yat'an nafsahu bil hadid, atau dia menusuk-nusuk dirinya dengan besi. Yat'an ainahu, perhatikan ini. Yat'an ainahu bi asyakhil hadid, atau dia mencocok apa? Nah, atau dia menusuk matanya dengan besi yang lancip atau besi yang dipanaskan. Naudzubillah ya. Naudzubillah. Ini cuman mungkin khayalan. Au ya'kulu zujat, atau terkadang dia seakan-akan memakan apa? Memakan kaca. Kullu hadhihi min anwa'is sya'wadah. Ini semuanya termasuk jenis-jenis sya'wadah, pekerjaan tukang sihir atau tukang dukun atau dukun itu. Wahyalah hakikatalah, pada asalnya tidak ada hakikatnya, tidak ada nyatanya. Mislu mislu sihri saharatil fir'aun. Mislu sihri saharati Fir'aun. Seperti sihirnya tukang sihirnya Fir'aun, ya kan? Seperti sihirnya tukang sihirnya Fir'aun waktu didatangkan itu agar Musa alaihissalam dan pengikutnya takut. Nah, Allah Ta'ala yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ini dibikin menghayal, ya, dibikin terkaburkan itu loh. Nah, pada manusia dengan sihir mereka itu seakan-akan apa? Ular yang tas'a, yang besar. Nah, paham ya? Seakan-akan ular yang besar itu. Wa qala Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Mereka mereka menghayal, membikin sihir mata-mata manusia, di mata-mata manusia dibikin terhayalkan itu, semacam hipnotis ya, atau semisal dengan itu. Nah, wastarhabum, akhirnya membikin mereka lari karena ketakutan. Padahal enggak ada hakikatnya itu loh. Tidak ada hakikatnya. Ada sihrun takhyili, kata beliau. Ini ada sihir yang sifatnya takhyili, cuman hayalan saja. Wa hadha yusammunahu al-qamrah. Ini dinamakan dengan al-qamrah. Nah, allati ya'maluha as-sahir ala ayunin nas. Ini yang dilakukan apa? Yang dilakukan tukang sihir di mata-mata manusia. Jadi matanya sudah tersihir duluan itu loh. Tersihir matanya, akhirnya matanya itu melihat sesuatu yang enggak nyata jadi nyata, seakan-akan nyata gitu loh. Seakan-akan nyata ya, bukan nyata tapi seakan-akan nyata. Melihat batu besar diubah menjadi singa, seakan-akan singa beneran. Ya kan, seperti itu. Nah, kemudian dia padahal yang dimakan itu roti, biskuit, tapi seakan-akan terhayalkan yang dimakan itu besi, atau yang dimakan itu kaca-kaca. Itu seperti itu. Kata beliau di sini, summa idan tahatul qamrah. Kemudian ketika sudah sudah hilang, sudah habis qamrah tadi itu, al-qamrah tadi itu, yaitu semacam sulap atau tipu daya tadi itu, adatul asya' ila haqiqatiha. Akhirnya kembali semuanya kepada apa? Kepada hakikatnya. Kembali semuanya kepada hakikatnya. Jadi mereka mengelabui mata manusia, seakan-akan menghayalkan sesuatu yang tidak nyata itu nyata gitu loh. Seakan-akan nyata gitu. Nah, itulah yang termasuk bagian dari sihir juga, tidak diperbolehkan. Nah, sehingga hati-hati seperti itu. Nah, terkadang seperti itu. Membawa apa? Membawa uang 20.000. Suruh bawa ke belakang. Setelah sampai di belakang dibuka, katanya buka tangannya, dibuka menjadi 100.000. Nah, itu terhayalkan. Padahal kalau kita teliti, ya senang aja ya kalau beneran, tapi nggak beneran itu. Cuma membikin apa? Membikin agar mata manusia itu tersihir itu. Wasihru kufrun, dan kesihiran itu kufrun, kata beliau. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Nah, akan tapi para syaitan itu mereka kafir, mengajari manusia sihir. Nah, dalil yang menunjukkan kafir juga tadi itu, innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya saja kami ini adalah fitnah, menguji kalian, maka engkau jangan kufur. Nah, jangan kufur terhadap ujian tersebut, dalam artian jangan mengikuti ajaran sihir. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dari ancaman dan kejahatan tangan-tangan orang yang jahat, baik dari tukang sihir ataupun para dukun dan semisalnya, karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa minta bantuan terhadap syaitan, dan mereka adalah hati-hati yang kosong daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari kejahatan orang yang jahat dan juga kejahatan syaitan yang terkutuk. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.